أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 11, 12, dan 13. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim biaunillah biidnillah biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan BCA An-Nur. Mudah-mudahan hakko tilawatih kita bisa meningkat menjadi hakko tukotih dan akhirnya menjadi hakko jihadih. Masih ingat Bu ya? Apa Bu hati kemarin? Hakko tilawatih disingkat dengan HT.
Masih ingat Bu? Masih. Kalau hatu apa Bu? Hatu. Hako tukoti. Kalau haji, hako jihadi. Nah, nanti sampai lihat ya. Jadi hako tilawati itu surat kedua ayat 121. Kemudian kalau hako tukoti Ali Imran ayat 102. Kalau hako jihadi itu surat Al-Hajj ayat 78. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang perilaku kemunafikan ya Bu. Masih ingat Bu? Di surat Al-Baqarah ini mulai ayat 8 sampai ayat 20. Itu potret perbuatan orang-orang munafik yang sangat berbahaya. Karena orang-orang munafik itu nanti tempat tinggalnya itu di neraka yang paling bawah. Ya, di intipnya neraka ya. Dia merusak ya, tapi ngakunya itu memperbaiki. Dia itu salah tapi mengaku soleh. Dia itu terbalik tapi mengaku terbaik. Dia itu sakit tapi mengaku sehat. Mana bisa bangkit kalau masih sakit? Kira-kira bisa enggak Bu? Kalau masih sakit bangkit bisa enggak Bu? Tidak bisa. Berarti harus diobati dulu ya. Dinasehati ya, dan tidak dinasehati sama saja ya. Orang-orang munafik itu begitu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, jadi tidak berbekas. Makanya nanti dia termasuk makhluk yang syarrul bariyah, yaitu makhluk yang jelek, yang durjana, yang nanti di akhirat akan keluar dari mulutnya itu nanah bercampur darah ya Bu, dan tempat tinggalnya ada di neraka paling bawah. Itulah orang-orang munafik. Ciri-cirinya, kalau berkata dia dusta, kalau dia berjanji diingkari, kalau dia diberi amanat dia berkhianat. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Jadi kalau ada hal-hal yang jelek itu panjenengan bilang begitu ya Bu. Naudzubillah min dalik. Jadi mudah-mudahan ya Allah aku tidak seperti itu. Kalau ada hal-hal yang baik Bu, bagaimana Bu? Mudah-mudahan aku bisa seperti itu. Jadi gitu. Kalau hal-hal ma'ruf, hal-hal yang baik, ya kita meminta sama Gusti Allah.
Berilah aku kebaikan ya Allah, kemudian berilah aku kekuatan untuk bisa melakukannya. Baik, ke ayat yang ke-11 Bu, dari surat Al-Baqarah ini. Bila mereka dinasehati agar meninggalkan perbuatan yang menimbulkan kerusakan di bumi, mereka selalu membuat dalih dan alasan dengan mengatakan bahwa mereka sebenarnya berusaha mengadakan perbaikan. Mereka bahkan menganggap apa yang mereka kerjakan sebagai usaha untuk kebaikan orang-orang Islam dan untuk menciptakan perdamaian antara kaum muslimin dengan golongan lainnya. Mereka mengatakan bahwa tindakan-tindakan mereka yang merusak itu sebagai suatu usaha perbaikan untuk menipu kaum muslimin. Loh Bu, gimana Bu kira-kira Bu? Perilaku seperti ini gimana Bu? Kira-kira bisa wujud enggak Bu? Dia berdalih, dia bercita-cita, cita-citanya itu dia masuk surga beserta suami, istri dan anak-anak cucunya. Tapi yang diperbuatnya itu adalah menipu Bu. Kira-kira bisa enggak Bu? Tidak bisa ya. Makanya kita harus berhati-hati betul. Apa Bu kalau yang di pohon itu Bu, yang suka warnanya berubah-ubah itu Bu? Bunglon ya. Ada yang nyebut apa? Belungkon. Ya, ono sing nyebut bunglon. Ya, nek nanggonku kono belungkon. Nah, jadi makhluk yang nempel di tetumbuhan itu yang berubah-ubah warnanya itu. Nah, ya, jadi sekali lagi mari kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah suamiku, jauhkanlah istriku, anak-anak cucuku, bapak ibuku dari perilaku kemunafikan. Jadi kemunafikan itu sangat jelek ya. Dia salah tapi ngaku soleh, dia terbalik tapi ngakunya terbaik ya Bu. Jadi orang-orang yang munafik itu begitu Bu. Jadi menyembunyikan kekafiran tapi menampakkan apa Bu? Keimanan. Masih ingat Bu? Kemarin masih ingat toh? Ya Bu, ikut sholat tapi akhirnya apa? Imamnya ditusuk. Ya, ikut ngaji tapi akhirnya ustadznya dibacok. Nah, setelah ditangkap, nah nggak bisa jawab. Tanyain namamu siapa? Jawab. Kamu disuruh siapa? Jawab. Lah kamu mau apa? Oh berarti ini asli kurang akal berarti orang ini. Mari diculno guyu cekakaan loh. Iku jenenge menipu. Ya, sekarang ayat yang ke-12 Bu. Pada ayat ini Allah membantah pernyataan orang-orang munafik bahwa mereka mengadakan perbaikan tetapi mereka betul-betul membuat kerusakan di bumi. Sebenarnya mereka adalah kaum perusak tetapi mereka tidak menyadari kerusakan yang telah mereka lakukan karena setan membuat mereka memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan loh Bu. Jadi perbuatan dolim ya Bu,
perbuatan kafir, perbuatan fasik, perbuatan musyrik itu di mata orang-orang yang penyembah iblis ya Bu, itu dipandang sebagai apa Bu? Perbuatan yang indah, perbuatan yang jos menurut dia itu. Bahkan menurut mereka Bu, yang masuk surga nanti ya orang-orang seperti itu. Nah, jadi dia mengatakan justru orang-orang beriman itu orang-orang yang tidak punya akal. Bayangkan Bu, dia berani mengkritisi Gusti Allah, dia berani menghina Nabi Muhammad, dia beraninya ya menghina umat Islam loh Bu. Jadi naudzubillah ya Bu, kalau sekarang ada orang-orang yang menghina Islam, yang menghina Allah, menghina Rasulullah, Masya Allah, naudzubillah min dalik ya Bu. Dan dia menyangka bahwa yang dilakukan itu adalah suatu perbuatan yang baik, tapi padahal itu jelek. Ya, kita berlindung juga. Sekarang yang terakhir di ayat yang 13 Bu. Allah menandaskan bahwa merekalah sebenarnya orang-orang yang lemah akalnya, karena mereka tidak menggunakan akal untuk menanggapi kebenaran dan mereka terpengaruh oleh kedudukan mereka dalam kaumnya. Mereka tidak mengetahui iman dan hakikatnya, karenanya mereka tidak mengetahui pula apakah orang-orang mukmin itu bodoh-bodoh atau pintar-pintar. Iman itu tidak akan sempurna diperoleh kecuali dengan ilmu yang yakin. Loh Bu, masih ingat Bu? Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin ya. Demikian pula kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai tujuan dari iman itu tidaklah dapat dimengerti kecuali oleh orang-orang yang mengetahui hakikat iman loh Bu. Jadi makanya perlu disempurnakan ya Bu. Islamnya harus disempurnakan sampai nomor 5 ya Bu. Jadi iman, rukun iman antara iman ke-1 sampai iman yang nomor 5 itu harus apa Bu? Disempurnakan sampai kalau bisa pergi haji dan umroh. Itu cita-cita mulia ya Bu. Jadi disempurnakan Islamnya ya. Kemudian kalau rukun iman nomor 1 sampai nomor 6 harus disempurnakan juga. Ya Bu, kayak qadha dan qadar itu loh Bu. Ya Bu ya. Kalau orang itu misalnya tidak percaya kepada takdir, ya Bu, kira-kira gimana Bu? Orang itu nggak percaya kepada takdirnya Allah, kira-kira orang itu gimana Bu? Pasti dia akan bingung. Ya, takdir itu loh Bu, qadha dan qadar itu loh. Ya, makanya kita dikasih apa dulu? Kita dikasih fisik, kita dikasih akal, kita dikasih nafsu, kita dikasih kolbu supaya kita ini mampu berpikir secara cerdas. Ya Bu, makanya dikasih Al-Quran, sehingga dengan kitab-kitab Al-Quran itu panjenengan bisa membaca, oh ini loh perilaku jahat, orang jahat itu. Al-Baqarah ayat 8 sampai 20. Ini juga jahat ini perilaku ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Dan ini ada perilaku yang baik
yaitu Al-Baqarah 1 sampai 5. Lah, jadi akhirnya panjenengan bisa membedakan, oh ternyata orang yang waras dengan orang yang tidak waras itu tidak sama. Orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji juga tidak sama. Orang yang selamat dengan orang yang tersesat juga tidak sama. Jadi beda ya Bu. Makanya jenengan harus mampu ya melalui akal cerdas panjenengan yang dibimbing oleh wahyu, yaitu kitab suci Al-Quran, sehingga jenengan diharapkan senantiasa berada di jalan yang benar. Gimana Bu? Jadi gitu ya Bu. Jadi tolong bahasan-bahasan seperti ini kita lihat langsung ke dalam diri kita masing-masing ya. Mudah-mudahan panjenengan ngerti ya, dan kita semua ngerti apabila ada perilaku-perilaku yang jahat yang ada di dalam diri kita, maka hendaknya kita harus meminta tolong kepada Allah ya, untuk supaya kita dijauhkan. Kemudian kita juga harus apa Bu? Berusaha dan berdoa. Jadi kalau kita misalnya minta, ya Allah ampunilah aku, ya Allah aku bertaubat kepadamu, ya kita harus sesuai dengan apa Bu? Doa kita. Tapi kalau misalnya enggak cocok ya otomatis hanya sekedar apa Bu? Hanya sekedar ucapan, dan itu pasti rasanya beda ya Bu. Jadi kalau kita itu meminta maaf sama Allah, kemudian kita bertobat kepada Allah, kemudian kita betul-betul berhenti dari perbuatan yang jelek itu, maka rasanya pasti hati kita menjadi tenang. Tapi seandainya antara bunyi ucapan kita dengan kenyataannya enggak sama, ada rasanya enggak Bu? Tidak ada rasanya. Jadi rata-rata kemunafikan itu yang diserang itu hati Bu. Ya, jadi hati yang diserang. Bayangkan Bu, kalau misalnya orang itu beramal Bu, akhirnya disuruh dibisiki supaya riya. Kalau sudah dia berbuat riya, akhirnya amalnya apa Bu? Sia-sia. Sudah ngaji dibisiki, wes sing penting ngajiku diwaca tok ae cukup. Kemudian setelah kita melakukan hal yang baik dibisiki lagi lah. Makanya kita harus berhati-hati selalu memohon pertolongan kepada Allah agar kita dihindarkan dari bisikan-bisikan orang-orang yang bodoh ya, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan akalnya ya. Makanya naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Ya Allah, panjangkan umur kami, panjang umur bil barokah wa bit taatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.